pada Allah dan melaporkan siapa yang sholat di waktu subuh. Itu sebabnya kenapa waktu subuh itu istimewa. Waktu subuh itu prime time. Bahkan udara subuh itu terhirup lebih sejuk sebab karena nanti ada keutamaannya. Keutamaannya adalah udara subuh itu belum tercampur sama orang-orang munafik, karena orang-orang munafik di waktu subuhnya mereka tidak bangun. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya athqalus shalah 'alal munafiqina salatul fajri wal isya. Sesungguhnya salat yang paling berat untuk orang munafik itu ada dua salat. Pertama salat subuh, kedua salat isya. Keutamaan yang kedua dari salat subuh yang ditunaikan itu terbebas dari kemunafikan. Atau sholat subuh tanda iman. Subuh terbebas dari kemunafikan, subuh juga merupakan tanda iman. Kalau jamaah melihat komponen-komponen atau mereka-mereka yang bangun di waktu subuh tidak banyak, seperti halnya di waktu maghrib. Lebih rame secara umum, walaupun mungkin di beberapa masjid rame semua dalam 5 waktu sholatnya. Tapi kalau kita mau hitung secara umum, kalkulator itu akan bercerita bahwa jumlah yang datang sholat subuh pasti lebih sedikit daripada sholat maghrib. Yang mau bangun di waktu subuh itu pasti tidak lebih banyak daripada sholat di waktu maghrib. Apalagi kalau kita bicara tentang sholat daripada perayaan besar kaum muslimin, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, hampir rata-rata orang akan mengiyakan bahwa sholat subuh jumlahnya lebih sedikit daripada sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Karena emang orang-orang yang punya iman yang kuat, yang Allah tolong mereka untuk bangun di pagi harinya. Bersyukurlah kepada Allah hadirin kalau sampai Anda seluruh kaum muslimin yang nonton offline ataupun yang secara online dari TikTok, YouTube maupun Instagram diizinkan sama Allah bangun di waktu subuh, itu pertanda bahwa Allah sayang sama kita. Salah satu tanda Allah sayang sama kita adalah dikuatkan dalam iman. Salah satu karakter kuatnya iman, bangun di waktu subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Apalagi di waktu subuh, waktu di mana malaikat-malaikat akan menyaksikan apa yang kita lakukan. Jadi poin yang pertama, waktu subuh itu keutamaannya disaksikan para malaikat. Yang kedua, siapa yang bangun subuh itu tanda iman ada pada diri mereka. Yang ketiga, keutamaan-keutamaan waktu subuh. Di antaranya yang ketiga adalah man shallal bardain dakhalal jannah. Sesiapa yang dia bangun di waktu subuh lalu dia menjaga sholat subuh, dakhalal jannah. Keutamaan yang ketiga, dijamin surganya Allah. Jaminan ini didapatkan kalau masing-masing kita sholat subuh. Bahkan bukan cuma sebenarnya sholat subuh aja, tapi di 5 waktu sholat, tapi lebih diperhatikan ketika sholal bardain, sholat bardain di 2 waktu paling dingin. Barang siapa sholal bardain, dia menjaga 2 waktu sholat di sholat paling dingin. Mana sholat paling dingin di antaranya? Yang pertama, sholat subuh. Di mana waktu ini itu enaknya tidur, enaknya santai, enaknya sambil selimut, sambil kemudian menghangatkan diri. Karena di waktu subuh tuh dinginnya bukan main. Banyak ujian, banyak godaan, banyak sesuatu yang membuat kita enggan untuk menunaikannya. Apalagi yang dia tinggal di dataran-dataran dingin. Wonosobo salah satunya. Semakin naik ke atas, semakin tinggi ujian. Dan effort itu berbalas dengan pahala yang Allah hadiahkan. Usaha itu berbanding lurus sama hadiah besar yang Allah siapkan buat mereka yang punya usaha yang besar. Ada konsep dalam agama kita, konsepnya itu al-jaza min jinsil amal. Besaran pahala Allah berikan tergantung besaran usaha yang kalian lakukan. Tulis di kolom komentar ya sahabat TikTok, YouTube, Instagram, besaran pahala Allah berikan sesuai dengan usaha yang kita lakukan.
Ulangin sekali lagi, besaran pahala yang Allah berikan itu sesuai dengan besaran usaha yang kita lakukan. Jadi ketika makin sulit, makin susah seseorang mau sholat subuh, itu semakin Allah ganjar dengan pahala yang besar. Makin rumit orang itu untuk melaksanakan sholat subuh, dalam arti ada keluar rumah dulu, belum lagi kalau bawa kendaraan motor dia harus panasin motornya, mobil dia harus panasin mobilnya, jalan bukan cuma selangkah 2 langkah, bukan cuma 3 langkah 4 langkah, bukan cuma sekilo 2 kilo, tapi ada perjalanan panjang berkilo-kilo yang mereka lalui, yang mereka lewati. Makin besar pahala yang Allah berikan, karena effortnya nggak sama. Seseorang yang melangkahkan kakinya untuk sholat subuh dalam 1-2 langkah sama mereka yang 10-20 kilo gak akan sama dalam pahala. Karena Allah itu alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah itu adil. Saking adilnya Allah, kalau dua-duanya sama-sama ikhlas, semakin jauh semakin besar pahala. Pernah sahabat Nabi namanya Sya'ban. Sya'ban sahabat Nabi selalu sholat paling depan. Suatu ketika Nabi penasaran karena Nabi gak mendapati Sya'ban duduk paling soft di depan. Jadi ada sahabat Nabi namanya Sya'ban sholat paling depan. Suatu ketika Sya'ban udah gak terlihat lagi di masjid. Nabi pun bertanya, kemana Sya'ban? Sya'ban sakit. Ya udah ayo ditengokin. Ketika ditengok ternyata Sya'ban sudah wafat. Istrinya namun cerita kepada Rasulullah SAW. Di antara kalimat istrinya, ya Rasulullah, suami saya ketika jelang-jelang sakaratul mautnya, ia masih sempat mengucapkan andaikan lebih jauh, andaikan yang baru, andaikan semuanya. Itu maksudnya apa wahai Rasulullah SAW? Lalu diceritakan oleh baginda SAW, maksudnya suamimu mengatakan andaikan lebih jauh. Pernah suatu ketika suamimu itu menghantarkan seseorang menuju masjid, namun jaraknya teramat sangat dekat. Sampai jelang-jelang wafatnya, Mas, ini hidup. Sampai jelang-jelang wafatnya, jazakumullah khairan. Sampai jelang-jelang wafatnya Allah tampakkan segala apa amal soleh yang pernah dia lakukan, atau kalau orang mau wafat itu, kalau dia berbuat buruk, ditampakkan perbuatan buruk yang dia lakukan. Maka kadang posisi orang sakaratul maut itu bermacam-macam. Ada yang senyum sebab karena melihat potensi kebaikan yang dihadirkan dari selama dia hidup di atas muka bumi. Ada yang matanya terbelalak sebab karena kengerian yang luar biasa atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Orang-orang jelang wafat itu ditampakkan jemaah, diperlihatkan. Ini amalan. Sya'ban senang karena dia pernah nolong orang. Yang mau pergi ke masjid dia bersamai, dia tolong. Dalam keadaan kondisi senang itu, makanya Sya'ban masih bisa bergumam, coba ya lebih jauh. Kenapa dia bilang coba lebih jauh? Karena ternyata nganterin deket aja pahalanya besar, apalagi kalau jauh. Makin jauh dia melangkah untuk suatu kebaikan, makin besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin, sebenarnya kita ini ya diuntungkan kalau kita punya rumah yang agak jauh dari masjid ketimbang yang rumahnya dekat masjid. Walaupun dua-duanya sama-sama untung. Di satu sisi ya dekat masjid, alhamdulillah karena bisa dengar azan. Azannya suaranya keras karena kita di ring pertama masjid. Jauh dari masjid ya diuntungkan. Jauh dari masjid diuntungkannya ya karena kita semakin jauh melangkah, semakin banyak roda berputar, semakin panjang kilometer itu angka-angkanya, makin besar pahala yang Allah berikan. Karena poin yang ketiga, di antara apa yang dijamin oleh Allah untuk mereka yang menunaikan sholat subuh, mereka akan diganjar syurganya Allah. Man shallal al-bardain dakhala jannah. Siapa yang menjaga sholat bardain, barid itu artinya dingin. Di waktu-waktu dingin, ulama menyebutkan 2 waktu dingin itu. Yang pertama subuh, yang kedua asar. Loh kenapa waktu asar? Karena waktu asar itu ketika musim dingin di Saudi, di Mekah, di Madinah, biasanya anginnya lebih cenderung bertiup lebih kencang.
Dan angin-angin Madinah, cek. Subhanallah bihamdi subhanallahil. Dan angin, cek. Dan angin-angin Madinah itu nggak pernah sama. Angin Madinah tidak pernah sama dengan angin-angin di tengah-tengah kita. Angin Madinah itu hadirin, kalau dia berhembus, dia membawa hawa dingin. Yang kadang dinginnya itu sampai nusuk tulang, dingin banget. Makanya sholal bardain, menjaga 2 waktu sholat yang lagi dingin-dinginnya. Yang pertama sholat apa? Subuh. Yang kedua sholat asar. Jaga. Meskipun ada juga beberapa sebagian ulama yang berpendapat sholat subuh dan sholat isya. Tapi ala kulli hal, bismillahirrahmanirrahim, subuh utamakan untuk kita jaga, yang lainnya juga kita jaga, tapi kita lebih memperhatikan di waktu subuh. Berikutnya hadirin, la yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Keutamaan sholat subuh yang keempat, la yalijun nara, tidak akan disentuh api neraka. Neraka nggak akan nyentuh kepada pihak yang mana? Shalla qabla tulu'i syams. Neraka nggak akan pernah menyentuh laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, anak-anak ataupun dewasa, rakyat-rakyat ataupun para raja, selama mereka sholat subuh. Neraka nggak akan sentuh mereka. Man shalla qabla tulu'i syams, sebelum dia melaksanakan sholat, sebelum matahari itu terbit. Kalau dia laksanakan sholat subuh, sholat sebelum matahari terbit dengan penuh keikhlasan kepada Allah, nggak ada unsur kepentingan duniawi terhadap itu semua, maka Allah jauhkan neraka daripadanya. Tadi yang nomor 3, dimasukkan ke dalam syurga, spesifik, dakhalal jannah, dia pasti masuk syurga. Pentingnya menjaga sholat subuh, apalagi dikuatkan dengan keutamaan yang keempat, layyalijun nara, api neraka gak akan pernah berani-berani menyentuh aja enggak. Layyalijun nar, sekali-kali tidak akan pernah neraka itu menyentuh. Lan itu artinya tidak akan pernah, abadan, selama-lamanya. La tidak, lam belum, lan tidak akan pernah menyentuhnya selama-lamanya. Kalimat diksi yang Nabi pilih, diksinya adalah lan. Lan yalijun nara ahadun shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Dalam hadis Muslim, dalam hadis juga riwayat Imam Muslim nomor hadis 634, api neraka tidak akan pernah menyentuh. Ulama bercerita dan memberi keterangan tentang hadis tersebut. Makna tidak menyentuh di sini, satu kedipan mata pun matanya nggak pernah memandang kepada api neraka. Api neraka yang besar lagi banyak itu nyentuh pun enggak. Apalagi sampai penghuninya masuk, apalagi sampai orang yang jaga sholat subuh masuk ke jurang api neraka tuh nggak akan pernah, nggak bakalan, lan, tidak akan pernah selama-lamanya. Ini hebatnya orang-orang yang jaga sholat subuh. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, lihat selalu apa yang tadi diceritakan di awal tentang Sya'ban. Orang ngantar sholat deket aja, Sya'ban masih bilang andai lebih jauh. Ketika Sya'ban bilang andaikan yang baru, karena Sya'ban pernah pakai 2 jaket baru di dalam, jaket bekas di luar. Ada orang kedinginan, jaket bekasnya dilepas, dikasih sama orang yang kedinginan. Ternyata jelang wafat pahala ngasih jaket bekas aja besar, apalagi jaket yang baru. Makanya Sya'ban bergumam, andaikan yang baru. Lalu Sya'ban juga bergumam, andaikan semuanya. Karena Sya'ban pernah ada orang meminta-minta datang kepadanya, dia punya sepotong roti, dia bagi 2, setengahnya buat orang itu, setengahnya buat dia makan. Jelang wafat ditampakkan segala kebaikan dengan hadiah-hadiah yang hebat. Ternyata setengah potong roti aja besar pahalanya, apalagi semuanya. Makanya Sya'ban bergumam, andaikan yang aku beri adalah semuanya. Kita nggak akan pernah benar-benar tahu skor kita nanti seperti apa sebelum nanti kita wafat jemaah. Walaupun di dunia Allah itu sari'ul hisab. Dalam Al-Quran Allah itu punya sifatnya Allah salah satunya sari', maha cepat hisab perhitungannya.
Jadi kita tahu, dia mah pantas dapetin itu semua karena dia pekerja keras. Oh, dia mah emang layak dapetin itu semua karena dia tidak melakukan sesuatu yang orang umum lakukan, makanya dia pantas mendapatkan sesuatu yang orang secara umum tidak mendapatkannya. Itu namanya sari'ul hisab. Di dunia Allah tuh udah memulaikan atau Allah sudah memulai perhitungannya. Makanya man sabata nabat. Orang yang sungguh-sungguh dia dapat apa yang dia sungguh-sungguhi selama ini. Man wajada Man jadda wajad. Kalau kamu bersungguh-sungguh, kamu akan dapatkan apa yang kamu sungguhi. Kalau kamu konsisten, kamu akan tumbuh di titik di mana kamu konsisten. Kita kan sebenarnya adalah orang-orang hebat di bidangnya masing-masing. Cuman kadang kita jadi kutu loncat. Di sini belum selesai, pindah. Di sini belum selesai, pindah lagi. Di sini belum selesai, pindah lagi. Di sini belum selesai, pindah lagi. Karena jadi kutu loncat, akhirnya kita nggak mahir di satu bidang. Padahal satu bidang kita mahir di dalamnya, menjadi spesialis di dalamnya, jualan pecel lele, jadi ahli di bidang pecel lele. Jualan martabak, menjadi ahlinya dalam martabak. Dia misalkan sepak bola, ahlinya dalam sepak bola atau melatih sepak bola. Sebenarnya cukup. Cuman karena kita kutu loncat, akhirnya nggak dapat itu semua. Ini skillnya biasa-biasa aja, tidak di atas rata-rata. Ini biasa-biasa aja, nggak ada rata-rata. Ini biasa-biasa aja. Akhirnya nggak ada keberhasilan yang didapat. Meskipun sekali lagi teman-teman yang dirahmati Allah, kalaulah kita mau sadar bahwa hidup ini sebentar, harus buat kita menyadari ada bekal besar yang harus dibawa pulang. Di antaranya bekal besar menuju pangkuan Allah Subhanahu wa taala dengan hal terbaik yang bisa kita miliki, dengan skill terbaik yang bisa kita miliki. Orang beriman tuh memang kalau bisa Allah lebihkan. Kalau memang orang beriman bisa berjuang lebih keras sehingga mendapatkan rezeki lebih banyak, silahkan. Tapi kan kita masing-masing tahu bahwa keberhasilan orang beriman itu nggak ditakar dengan rezeki semata. Karena kalau keberhasilan orang beriman itu atas imannya ditakar dengan rezeki, maka hanya Sayyidina Utsman, Abu Bakar, Ali, Umar, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam yang berhasil. Karena mereka adalah orang-orang yang kaya raya. Tapi ternyata keberhasilan Islam itu nggak ditakar dengan harta semata. Keberhasilan dalam agama Islam ini ditakar dengan kuatnya iman, lalu fokusnya dia dalam satu bidang. Abdurrahman bin Auf kaya raya, oke, kita nggak bilang beliau. Sekarang coba lihat Sayyidina Bilal. Mungkin secara kedudukan dunia harta Bilal tidaklah banyak, bahkan Bilal cenderung miskin. Tapi ingat, siapa manusia yang paling dicintai di sisi Rasulullah? Siapa muazin andalan Rasulullah? Siapa orang yang selalu dipintai tolong lalu dia mengiyakan apa yang Rasul pinta? Sayyidina Bilal. Abu Hurairah itu nggak lebih kaya daripada Utsman bin Affan, nggak lebih kaya daripada Abdurrahman bin Auf, tapi top ranking nomor 1 Sayyidina Abu Hurairah. Pernah bahkan Sayyidina Abu Hurairah tuh kelaparan luar biasa karena dia nggak punya perbekalan. Beliau nggak punya kerjaan lain kecuali ngabdi sama Rasulullah, mencatat hadis-hadis Rasulullah. Ada Rasul bersabda dicatat, Rasul bersabda begini dicatat. Itu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau Abdurrahman bin Sakhar. Ternyata dengan fokusnya itu malah membuat ia memiliki kedudukan bukan di bidang hartanya, tapi kedudukan di bidang ilmunya dengan hadis-hadis yang beliau sampaikan. Ini loh yang dimaksud teman-teman. Orang beriman tidak selalu tentang kekayaan, tapi ketika dia beriman, apapun bidangnya dia gunakan untuk mencari ridhonya Allah. Makanya nomor 4, kembali dalam bahasan, la yalijun nar, neraka tidak akan pernah menyentuh. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang melaksanakan sholat subuh. Nyentuh aja enggak. Man shalla qabla tulu'i syams, yang melaksanakan sholat sebelum matahari itu terbit, wajibnya didahulukan daripada sunnahnya. Adapun sunnah kalau mau dilaksanakan bagus, tahajud, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat, atau sholat apapun di sepertiga malam
sebelum azan subuh berkumandang, selama kepala takbirnya masih masuk sebelum azan subuh, meskipun di pertengahan sudah kumandang azan subuh, sah sholat sunnahnya. Karena Nabi pernah bersabda, sesiapa yang inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuh. Sesiapa yang nanti dia wafat, yang pertama kali Allah hisab adalah tentang salat. Dilihat salat wajibnya, gimana salat wajibnya. Kalau sempurna bagus, lanjut. Tapi kalau salat wajibnya bolong-bolong, dilihat salat sunnahnya ada atau enggak. Salat tahajud itu salat yang kerennya luar biasa. Salat hajat juga, istikharah juga, salat taubat silahkan, salat sunnah apalagi syukril wudu, salat sunnah tasbih, salat duha, semua salat sunnah kalau kita masih bisa menghidupkannya, hidupkan semampu kita. Kembali dalam bahasan, poin yang keempat, keutamaan salat subuh. Yang pertama, diulangi dulu, apa tadi yang pertama? Disaksikan oleh para malaikat. Yang kedua, apa? Oh, subuh tanda iman, karena sesiapa yang tidak sholat subuh, Nabi katakan itu adalah ciri-ciri munafik. Karena Nabi bersabda, asqalus shalah 'alal munafiqina sholatul fajr wal isya. Sholat yang berat untuk orang munafik itu ada dua sholat, diantaranya sholat subuh dan sholat isya. Walaupun bukan cuma berarti kita jaga subuh sama isya doang, enggak, tapi 5 waktu sholat semuanya. Yang ketiga, sesiapa yang sholat subuh dijamin masuk surga. Yang keempat, siapa yang sholat subuh dijauhkan dari api neraka. Bahkan layali junnar itu arti maknanya menurut para ulama muhaddisin, gak akan pernah neraka itu menyentuh, nyentuh aja enggak. Apalagi sampai yang sholat subuh itu masuk ke dalam api neraka tuh enggak bakalan. Ini istimewanya sholat subuh. Yang kelima, di antara keutamaan sholat subuh yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sholat subuh itu disaksikan malaikat udah. Nah, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tapi ini rangkaian hadirin. Sekali lagi rangkaian. Jadi keutamaan sholat subuh yang kelima seperti sholat semalam suntuk. Tapi ada syarat ketentuan berlaku. Apa syarat ketentuan berlakunya? Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, lalu kemudian dia sholat subuh, maka sesungguhnya dia seperti telah sholat semalam suntuk. Atau dalam bahasa yang lain, seperti dia sholat di sepanjang malam sampai kumandang azan subuh. Syaratnya isyanya berjamaah ditambah subuhnya berjamaah. Kalau isya doang, subuhnya terus kemudian tertinggal atau kesiangan, sabda Nabi SAW, siapa yang sholat isya berjamaah maka dia dihitung seperti sholat setengah malam. Jadi istimewanya isya ditambah subuh digabung maka seperti sholat semalam suntuk. Bayangin hadirin, saya, Anda, kita sholat isya semalam, subuh ini kita berjamaah lagi. Itu seperti kita sholat dari ba'da isya sampai subuh. Kebayang gak pahalanya kayak gimana itu gedenya? Jadi Anda tidur pun Anda terdapat pahala. Anda tidak tahajud misalkan, karena Anda langsung bangun-bangun kok udah azan subuh, Anda terdapat pahala karena Anda sholat isyanya berjamaah, nanti subuhnya berjamaah. Siapa yang isya jamaah, subuh jamaah, sabda Nabi, ditulis untuknya seperti sholat semalam suntuk. Pahala yang besar dia dapat. Makanya kalau ada orang mengatakan, sholat subuh enggak mas? Enggak. Lah kan saya udah sholat sunnah qobliyah subuhnya. Lah sholat sunnah qobliyah subuh aja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya benar. Nabi bersabda, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi tahukah kita, kalau saja sholat sunnahnya lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat wajibnya. Sunnahnya aja dapat sebesar itu pahalanya, apalagi sholat wajibnya, sholat subuh yang 2 rakaatnya. Jamaah
dikasih tahu, Mbak, kalau Mbak melaksanakan satu hal ini, Mbak akan dapat 1 unit motor beserta bensinnya, beserta servisnya sampai 5 tahun ke depan. Lalu terus kemudian ditawari lagi, kalau Mbak melakukan yang ini, halnya sama, sama-sama 2 rakaat, Mbak akan dapatkan yang lebih besar daripada motor, yakni sebuah 1 unit mobil dengan bensinnya selama 5 tahun ke depan dan biaya servisnya 5 tahun ke depan. Jadi merem gak mikirin 5 tahun ke depan, gak mikirin uang karena sudah ditanggung semuanya. Kan kalau ada orang terus kemudian bilang, lah saya kan udah dapat motor ya, ngapain harus kerja lagi? Kan udah dapat motor, cukup sama motor lah. Padahal dia ngelakuin hal yang sama, sama-sama 2 rakaat, waktunya sama, bacaannya sama, sama-sama gerakannya. Terus dia melewatkan satu kesempatan yang ada di atasnya dengan alasan, udahlah cukup dengan motor aja. Itu kalau bisa kita sebut orang yang kurang akal, boleh jadi orang yang tidak penuh akalnya jemaah. Karena harusnya kalau dengan gerakan yang sama atau dengan kerjaan yang sama dia dapat motor, dengan kerjaan yang sama pula dia dapat mobil, orang yang sehat akalnya dia pasti akan memilih kedua-duanya. Motornya dapat, mobilnya dapat. Atau kalau suruh milih salah satu, pilih motornya atau pilih mobilnya? Mobilnya jelas. Karena secara akal sehat, ini kita bicara motornya motor yang 15 jutaan, mobilnya mobil yang harga ratusan juta, jelas. Bukan yang motornya harga 30 juta, mobilnya harga yang 15 juta gitu, bukan. Tapi secara akal sehat, kalaulah dia harus memilih antara motor yang 15 juta dengan mobil yang bahkan miliaran, dia pasti akan condong memilih, saya memilih mobil karena dia tahu mana yang paling berharga sesungguhnya. Sama kayak sholat subuh itu kalau ditarik kepada analogi, itu kalau kita sholat sunnahnya doang, sholat subuhnya enggak, itu kayak kita cuma milih motor padahal di sini ada mobilnya. Dan bahkan bukan cuma sekedar kehilangan mobil, ada dosa yang besar karena meninggalkan kewajiban, yakni sholat subuh. Makanya hadirin, nomor 5 ini tentang keutamaan sholat subuh itu, kamu tuh seperti sholat semalam suntuk, kata Rasulullah SAW. Apakah kita sanggup sholat semalam suntuk dari Isya sampai subuh berdiri terus tanpa pernah kita istirahat? Hampir-hampir kita rasa-rasanya akan tidak sanggup, kecuali sebagian orang yang Allah beri taufik pertolongan untuk mereka sanggup. Tapi kalaupun kita berbicara, kita sebagai manusia yang butuh waktu istirahat, kalau kita harus bangun terus sholat sepanjang malam dari Isya sampai subuh, rasa-rasanya nggak mungkin. Kalau kita ya secara umum. Tapi untuk sebagian orang tertentu atas taufik pertolongan Allah mungkin. Kalau kita kayaknya berat. Karena kita sholat tarawih 2 jam aja udah ngeluh hadirin kadang-kadang. Ini kapan selesainya imamnya baca panjang banget sih. Besok-besok jangan dah. Ditandain imamnya langsung. Kalau sekarang makanya ini tuh Allah lagi nawarin lewat lisannya Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat Isya berjamaah seperti sholat separuh malam, siapa yang Isya jamaah ditambah subuh berjamaah seperti sholat semalam suntuk, pahalanya besar. Kita yang sholat subuh mendapatkan pahala sholat sunnah yang dilaksanakan dari ba'da Isya sampai subuh. Kerennya jemaah orang yang sholat subuh. Makanya para ulama itu seringkali mengucapkan sesuatu yang dengan ucapannya harusnya kita merasa termotivasi untuk memperbaiki diri. Apa kalimat para ulama? Kalau kamu mau lihat orang yang Islam, lihat ketika hari raya. Itu Islam. Tapi kalau kamu mau melihat orang beriman, lihat di waktu subuh. Karena gak gampang untuk bangun di waktu subuh, untuk konsisten di waktu subuh, untuk apalagi sampai-sampai habis subuh Anda ngaji. Itu gak gampang jemaah. Gak gampang banget. Anda kok habis subuh gak langsung balik. Karena kecondongan hati pengennya habis subuh langsung
balik melanjutkan apa? Melanjutkan tidur, melanjutkan istirahat. Subuh-subuh matanya udah begini. Allahu Akbar. Sholatnya udah sambil ngantuk-ngantuk. Ngaji pun udah sambil Bismillah ya Allah, Bismillah ya Allah, ayo. Bismillah ya Allah, ayo. Matanya gini-gini, lemes lagi. Waktu subuh godaannya banyak. Makanya Nabi katakan subuh tanda iman, karena sabda Nabi asqalus shalah 'alal munafiqina shalatul fajr. Munafik tuh nggak ada di waktu subuh tuh, munafik nggak ada. Yang ada di waktu subuh tuh cuma mereka yang dipenuhi selaksa iman dalam relung jiwa mereka. Jadi orang-orang munafik nggak bangun. Makanya kenapa kok subuh tuh udaranya seger, udaranya itu nikmat. Beda sama udara-udara di waktu zuhur, asar, maghrib. Kenapa? Karena udara di waktu subuh masih segar, fresh. Itu sebab karena udara di waktu subuh belum terkontaminasi dan belum tercampur oleh hirupan udara mereka yang munafik. Karena yang munafik masih tidur. Sabda Nabi kan tadi, asqalus shalah 'alal munafiqina. Ini sholat yang paling berat, munafik tuh nggak bakal ada di sholat ini. Sholatul fajr, sholat subuh. Sabda Nabi SAW. Dan Rasul kita nggak mungkin bohong. Rasulullah nggak pernah berbohong dan Rasul tidak mungkin bohong. Maka poin yang kelima, sholat subuh itu sholat seperti semalam suntuk. Kita dapat pahala tahajudnya, kita dapat pahala sholat-sholat sunnah lainnya, disebabkan karena sholat subuh berjamaah. Namun kalau bisa sholat sunnah tahajudnya tetap ditunaikan lebih baik. Kalau bisa bangun lalu kemudian sholat sunnah hajat lebih baik. Bangun sholat sunnah tobat lebih baik. Jadi konsepnya, tulis di kolom komentar teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, tulis di kolom komentar ya. Konsepnya yang wajib dijalankan, yang sunnah dihidupkan. Coba jemaah, yang wajib diapain? Dijalankan. Yang sunnah diapain? Hidupkan. Selaras. Dan hadirin ingat, Allah itu sari'ul hisab, maha cepat perhitungannya. Ulama menjelaskan, di sana Allah nggak akan pernah salah dalam menghitung amal-amal kita. Di sini pun sebenarnya hari hisab sudah mulai jemaah, udah mulai dihitung dari sekarang. Makanya orang-orang yang tidak menjaga pola, mohon maaf, pola kesehatan terhadap paru-parunya, mereka mungkin mohon maaf sekali lagi merusak paru-parunya yang Allah amanahkan kepada mereka dengan menghirup sesuatu yang bisa merusak paru-parunya. Dalam beberapa saat ia berpotensi ada kerusakan. Itu udah mulai dihisap tuh. Anak-anak muda yang serius sungguh-sungguh belajar, ini tentang hisap juga. Jadi anak-anak muda yang sungguh-sungguh belajar, dia akan dapatkan keberhasilan di masa yang akan datang. Ketika dia besoknya ujian fisika, dia tahu, maka malamnya dia pelajari. Saat ujian itu datang, dia sudah siap karena dia semalamnya belajar. Itu kan udah dihisap berarti. Perhitungan itu kan udah dimulai. Orang yang sungguh-sungguh melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan orang pada umumnya, maka dia akan dapatkan sesuatu yang tidak didapatkan orang pada umumnya. Coba aja, lakuin aja sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang secara umum, maka besok kita akan mendapatkan sesuatu yang orang umum tidak mendapatkannya. Apa? Silahkan, sesuai dengan bidang dan kesukaan masing-masing. Yang sukanya lari, saya yang gak pernah lari, bertemu sama Mas Herman yang setiap subuh lari misalnya, yang setiap 2 pekan sekali futsalan misalnya, yang setiap pagi olahraga, sedangkan saya gak olahraga, kita bertemu dalam beberapa waktu yang akan datang berbeda. Fisik saya jauh lebih drop
Fisik Herman jauh lebih prima. Kenapa? Dia melakukan yang saya tidak lakukan, olahraga. Niko yang setiap hari jadi pilot drone, Niko nerbangin drone, Z, tolong dong ini, tolong dong ini, Z. Dengan saya yang gak pernah nerbangin drone, satu saat beliau akan dapatkan sesuatu yang saya tidak dapatkan. Karena beliau konsisten di bidangnya, tekun, dan semua bidang tuh tentang sama. Jamaah mau lihat sepak bola, basket, olahraga secara umum, ataupun di bidang perkulineran, ataupun di bidang bisnis clothing, ataupun di bidang bisnis apapun jenisnya, skincare lah, bisnis properti lah, bisnis apa segala macam. Jamaah nggak akan pernah mendapatkan rumus yang berbeda kecuali rumusnya pasti template-nya sama. Template secara umumnya sama. Template-nya man sabata nabat. Kalau kita konsisten pasti akan tumbuh. Itu template udah di semua bidang, disiplin ilmu manapun, lintas disiplin ilmu manapun, bidangnya sama, template-nya sama. Manjadda wajad. Sungguh-sungguh, konsisten, disiplin, berani berkorban lebih daripada yang lain, berani berjuang, spare time. Kalau orang bekerja 12 jam, kita membangun diri kita kerjanya 24 jam non-stop. Orang bilang, enak ya kamu dagang. Enak ya kamu mah pengusaha bisa libur kapan aja. Mungkin kita bisa bilang saudara kita yang dagang usaha bisa bilang kayak gitu. Enak dalam kacamata kita. Tapi lupakah kita berapa banyak tisu yang beliau habiskan? Ya enggak? Pedagang tuh berapa tisu yang beliau habiskan? Yang lain kerja dari jam 8 pulang jam 4. Pedagang tuh enggak. 24 jam mikir, nih gimana ya flywheel marketingnya, gimana ya customer journey-nya gimana ya supaya dia datang lagi, nanti datang membawa temennya lagi, temennya cerita lagi membawa temennya lagi. Itu kan di kepalanya tuh berpikir terus. Gimana ya caranya ya supaya nanti begini, gimana caranya ya kedai yang satu ini bisa bertahan, lalu kemudian tambah lagi, lalu kemudian nambah lagi dengan pertolongan Allah. Kalau ini kok ayo kita koreksi evaluasinya apa ya? Oh evaluasinya A, B, C. Otaknya 24 jam berjalan terus berpikir terus. Tapi yang kadang kita lihat hanya sekelibat. Enak ya kamu enak ya kamu bisa libur kapanpun. Tapi ternyata tidak. Itu sebabnya karena sekali lagi lakukan sesuatu. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Tulis di kolom komentar. Lakukan sesuatu yang tidak dilakukan orang lain. Maka besok kita dapatkan sesuatu yang tidak didapat oleh orang lain. Tunjuk aja satu bidang apa, lakuin aja. Niko mau jadi TikToker, upload aja di TikTok. Herman mau jadi YouTuber, buat aja konten. Ilham mau jadi selebgram, buat aja silahkan. Bukankah hari ini itu platform sosial media merubah banyak hidup orang? Cuma gara-gara satu video hidup orang itu berubah? Ya nggak? Cuma gara-gara satu kalimat kamu nanya, hidup orang itu berubah. Bukankah itu fakta nyata di depan mata bahwa dunia ini sudah berubah 180 derajat. Zamannya kita gak sama zamannya anak-anak kita. Zamannya kita jauh berbeda sama zamannya anak-anak kita. Zaman anak-anak kita adalah zaman digitalisasi. Maka semuanya serba digital. Masjid bertransformasi jadi masjid digital. Dakwah bertransformasi jadi dakwah digital. Konten bertransformasi dari konten digital. Iklan bertransformasi, yang dulunya door to door sekarang iklannya sudah digital ads. Dunia begitu cepat berubah. Siapa yang paling mudah beradaptasi? Dia yang paling mudah mendapatkan satu potong kue yang cukup lumayan besar. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saat orang itu sudah berlari, larinya jauh, kita kalau nggak punya sprint lebih kuat dari mereka yang sudah lebih dulu lari, ngejarnya itu loh jamaah. Kita ngejarnya susah bukan main. Makanya dulu guru saya pernah bilang, kalau mereka baca sehari 2 lembar, kamu baca sehari 4 lembar. Kalau kamu bersaing sama dia. Mereka baca sehari 2 lembar. Kita kalau mau bersaing,
4 lembar, bahkan lebih. Mereka sehari menghabiskan 10 halaman. Kita sehari menghabiskan 20 halaman, 2 kali lipatnya untuk mengejar daripada ketertinggalan kita atas beliau. Terus gimana cara mengejar ketertinggalan itu? Para ulama punya konsep, awali siapa yang bagus dalam startnya, maka dia akan bagus setelah startnya. Makanya nasihatnya ulama, awali harimu dengan kebaikan. Yang mana kita mengawali hari dengan kebaikan itu, awalnya adalah sholat subuh. Startnya baik, nextnya baik. Kalau subuhnya udah berantakan, biasanya nggak mengklaim terhadap secara keseluruhan, tapi biasanya kalau subuhnya udah berantakan, nextnya itu udah berantakan, udah kacau balau udah. Tapi kalau subuhnya baik, nextnya baik. Start yang baik menentukan. Tulis di kolom komentar ya teman-teman, mohon kerendahan hatinya. Start yang baik menentukan. Atau bahasa Indonesianya, awal yang baik itu menentukan perjalanan berikutnya. Pernikahan yang diawali dengan baik-baik itu menentukan loh hadirin. Dibanding pernikahan yang diawali dengan mohon maaf sudah bermaksiat kepada Allah. Lalu terus kemudian awal yang baik menentukan di mana kita mau memilihkan sekolah untuk anak kita, di lingkungan yang baik menentukan kiprah terbangnya anak-anak kita setelah jenjang yang kita pilihkan terbaik buat dia, menentukan pijakan selanjutnya buat dia. Jadi jangan bilang, dia mah enak sekarang. Enggak, manusia hari ini yang kita bilang, kamu mah enak, itu akumulasi dari bertahun-tahun dia melewati kehidupan ini. TK-nya, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, teman kuliahnya, atau mungkin langsung kerja, berarti teman kerjanya, circle-nya, lingkungannya, teman nongkrongnya, siapa yang sevisi misi sama dia untuk dia punya program, lalu kepada semuanya saling terlibat. Start yang baik menentukan. Awali hari dengan penuh kebaikan, sholat subuh. Subuhnya baik, jangan langsung tidur. No sleep after subuh. Tulis di kolom komentar. No sleep after subuh. NSAS. NSAS. No sleep after subuh. Nggak ada tidur habis subuh tuh, jangan tidur. Bangun, ngaji, baca Quran. Saya kan ngaji nggak bisa baca Quran. Loh, tadi emang bukan baca Quran. Tadi kan dia baca Quran. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Tadi kan kita baca Quran. Al-Isra ayat 78, 79, 9, ayat 78, 79, ayat 90, ayat 91. Tadi kita ayat 81. Tadi kita baca Quran. Itu Quran yang kita baca. Yang kata Nabi, siapa yang baca Quran mentadabburinya itu lebih baik daripada dia pulang dapat unta bagus lagi hamil besar. Unta ini unta yang paling mahal. 2 ayat lebih baik dari 2 unta. 3 ayat lebih baik dari 3 unta. Begitu seterusnya. Kalau tadi kita bahas berayat-ayat, hadisnya, dalilnya, Qurannya, hadisnya, bukankah dapat pahala yang besar luar biasa? Apalagi Nabi bersabda, siapa yang datang menuju majelis ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah buatkan jalur VVIP masuk surga. Besok, ini kamu, hambaku, sini kamu kan yang ahli majelis ilmu ya? Iya. Jalurnya bukan yang antri sini, enggak, ini yang antri jalurnya beda. Ini kamu punya jalur VVIP. Ya Allah, saya tahu kok amalan saya nggak pantas masuk VVIP. Emangnya saya ngamalin apa? Kamu kan ikut kajian subuh kan? Iya, tapi saya nggak offline, saya online. Nggak apa-apa, walaupun online kamu kan ngaji. Ini jalur VVIP. Makanya teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, nggak apa-apa, semangat online, semangat. Walaupun online, semangat.
Tetap dibukakan sama Allah jalur VVIP masuk surganya Allah. Makanya kalau teman-teman subuh bisa nggak tidur, sangat saya sarankan subuh tuh jangan tidur. Kelak pasti kita dapatkan sesuatu yang tidak orang dapatkan karena bangun subuh. Yang keenam, man shalla subhi huwa fi dhimmatillah. Hadis Muslim nomor hadis 163. Sesiapa yang sholat subuh, maka Allah langsung yang akan menjaga orang yang sholat subuh. Allah, jamaah dijaga Allah. Kira-kira butuh penjagaan siapa lagi? Jamaah dekengannya sudah Allah, terus jamaah butuh backupan siapa lagi? Jamaah udah ditolong Allah, terus jamaah emang mau minta tolong sama siapa lagi? Nabi bersabda, sesiapa yang sholat subuh, maka Allah akan menjamin hidup hambanya yang sholat subuh. Orang sholat subuh jamaah, hidupnya terjamin. Coba hadirin, coba jamaah, Anda cerna pelan-pelan. Kalau Allah menjamin hidup kita, masa iya kita ditelantarkan? Masa iya kita dibuat gak nyaman? Pasti kan Allah yang menjamin hidupnya, pasti diizinkan sama Allah. Dia lewati dengan penuh ketenangan hati. Walaupun ada air mata yang tertumpah, tapi karena dia tahu Allahnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang, maka dia akan punya baik sangka kepada Allah yang tidak ada habisnya. Itu keutamaan yang keenam. Sholat subuh ada dalam jaminan Allah. Nah yang terakhir jemaah, barang siapa yang sholat subuh maka Allah akan menjaminnya. Lalu yang keberapa? Yang keenam. Yang ketujuh, yang ini meninggalkan ya hadirin. Tadi kan keutamaan, berarti ini lawan keutamaannya. Sesiapa yang tidak melaksanakan sholat subuh, maka Allah akan menemukannya, Allah akan menelungkupkannya, dan Allah akan membuat wajahnya menghadap, bahkan dilempar ke dalam neraka jahanam. Hadis Sahih Muslim nomor hadis 163. Kalau sholat subuh jaminannya banyak, yang ninggalin sholat subuh, tuh pantes kadang nggak sholat subuh tuh menjadi penyebab gelisah, gundah, gamang, galau. Karena ternyata kalau kamu nggak sholat subuh, Allah cari, dan Allah nggak perlu nyari, Allah langsung temuin kamu. Allah akan menemukannya, Allah akan menelungkupkannya, dan wajahnya akan dilempar ke neraka jahanam gara-gara tidak sholat subuh. 3. Allah menemukannya, Allah menelungkupkannya, dan wajahnya akan dilempar ke jurang yang paling binasa. Semoga Allah karuniai kita terus biasa sholat subuh. Jangan sampai ditinggal sholat subuh. Jangan tidur lagi habis subuh. Habis subuh ngaji, kalau bisa ngaji. Kalau emang teman-teman ada kajian. Kalau bisa deres Quran. Udah jemaah, kita nih gak kurang motivasi. Kita nih cuma kurangnya deres ngaji. Motivasimu udah banyak. Jemaah buka Reels, TikTok, YouTube. Itu motivasi, ketika aja motivasi itu keluar semua. Kita tuh gak kurang motivasi, kita tuh kurangnya adalah deres ngaji. Makanya ayat Quran yuk dibaca. Kadang kalau kita gak ngaji, ini ayat Quran gak dibaca nih. Kalau kita gak sengaja ngaji, ini ayat Quran gak dibaca, udah geletak aja di situ. Tapi begitu subuh, start yang baik menentukan. Subuh udah ngaji ayat, beberapa ayat tadi 78, 79, 80, 81, 4 ayat. Hadisnya ini udah ke-7, berarti ada 7 hadis. Total 7 tambah 4, 11. Udah, kita melewati hari-hari udah punya bekal. Bekalnya adalah apa yang pagi ini kita dapatkan. Karena jemaah, bukan cuma fisik yang perlu nutrisi, tapi hati juga perlu nutrisi. Wah, itu pantas tuh dikuatin, ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Bukan cuma fisik yang perlu nutrisi,
tapi hati kita juga perlu nutrisi. Hati ini perlu dikasih gizi, nutrisi. Makanan aja ada 4 sehat, 5 sempurna. Hati itu juga ada. Hati supaya bersih dari dengki, gak dendaman, gak irian. Ngelihat nikmat orang, pengennya iri aja. Ya Allah, dia kok dapet, kok saya enggak. Coba jemaah, sebelum Anda iri, dengki sama nikmat yang Allah berikan sama orang itu, kok dia bisa sukses ya, kok dia usianya muda tapi kok udah bla 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 ya. Jemaah, sebelum Anda dengkian sama nikmat yang Allah karuniakan sama orang, coba berpikir, apakah kita sudah melakukan, sudah berjuang, sudah berkorban seperti yang beliau telah pernah perjuangkan, lakukan dan korbankan? Kalau belum, gak pantas. Gak pantas Anda mendengki siapapun. Bahkan kalaupun memang kita sudah berjuang, dengki pun atas nikmat yang Allah berikan sama orang lain gak boleh dalam Islam. Wa min syarri hasidin idza hasad, jangan dengki. Belajar bersihkan hati. Jangan jadi 4S. Susah melihat orang senang, senangnya melihat orang susah. Pokoknya kalau temennya dapat nikmat, dia susah. Alah, kenapa kok dia sih yang dapat kulkas baru? Kenapa nggak saya? Loh, Allah mau ngasih rezekinya sama dia, ya nggak apa-apa jemaah. Ada perkataan bagus, ini punyanya Imam Hasan Al-Basri. Ini perkataan yang hampir-hampir kami tuh sering bilang sama anak-anak muda, pemuda-pemudi maaf. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Kalau kamu dikalahkan dalam perkara dunia oleh seseorang, maka kalahkanlah ia dalam perkara akhirat. Kalau kamu, kenapa mas? Oh, pertanyaan. Kalau kamu dikalahkan oleh seseorang dalam perkara dunia, maka kalahkan ia dalam perkara akhirat. Jadi kalau kita kalah dunia, yuk kalahin dalam akhirat lah. Jangan sampai ini mah dunianya udah kalah, akhiratnya tambah kalah. Dia mah Masya Allah udah mah kaya, rajin sodako, subuhan yuk di masjid, habis subuh gak tidur, habis subuh mereka ngaji, habis subuh tilawah, masih lagi nanti ngajar, masih lagi nanti bisnis, dagang, ini itu. Udah mah menang dunia, menang akhirat. Ini mah udah kalah dunia, kalah akhirat. Ya jangan rugi-rugi banget lah hadirin. Kita yang kalah dunia, jangan sampai kalah akhirat juga. Kalah dunia gak apa-apa, tapi salib. Oh dia kaya tapi pelit. Oh dia kaya tapi gak pernah sholat. Ya kita mah yang insya Allah berkecukupan, tapi jangan pelit. Berkecukupan tapi rajin sholatnya. Berkecukupan tapi ngaji. Hadirin, Masya Allah, Anda duduk begini aja, Anda dapat jaminan Rasulullah. Ingat apa tadi zaman Rasulullah? Dapat jalur VIP masuk surga. Berarti Anda sudah selangkah lebih maju punya jalur VVIP. Itu janjinya Nabi. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka kami mendoakan mudah-mudahan yang hadir di masjid ini offline dan yang teman-teman online dari TikTok, YouTube, Instagram, semoga kita semua selalu dijaga Allah, dimuliakan Allah. Dan kalau ada di antara teman-teman baik yang rumahnya dekat Wonosobo atau mungkin gak jauh dari Wonosobo seperti Banjar, Purbalingga, Purwokerto, Kebumen, Magelang, kalaupun teman-teman bisa datang, datanglah. Datang ke Masjid Muhammad Al-Fatih, datanglah. Kemarin ada tamu dari Purwokerto datang berangkat dari rumah jam 2 pagi ngaji ke sini. Datanglah. Ada yang dari Semarang nginep terus ngaji. Kalau teman-teman bisa offline lah. Kalau nggak bisa online nggak apa-apa. Tapi kalau rumahnya ya cuma seribit, ya masa online ya kebangetan lah.
Walaupun ada yang Seribit ada hadir komen, tulis di kolom komentar. Yang Wonosobo tulis di kolom komentar, yang Wonosobo, yang lagi nonton Wonosobo. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa teman-teman. Maksudnya online itu nggak apa-apa. Lawang kadang ya namanya saya Senin Ustadz, Selasa kerja, Senin pokoknya Senin sampai Jumat saya mah kerja, nggak apa-apa, online nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sewaktu-waktu pas offline kan ada keberkahan yang beda. Walaupun semuanya sama-sama dapat keberkahan dalam ilmu, dalam perjuangan, dalam ngaji bareng, kajian subuh syuruk bareng, tapi tentang yang offline itu ada spesial yang berbeda sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah yang dirahmati Allah, sampai sini kajian kita. Untuk teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, isinya adalah tentang video pendek yang teman-teman bisa jadikan story WA atau disebarkan ke grup-grup keluarga. Setiap video-video kami di TikTok, YouTube, Instagram, semua bebas di-share ke grup keluarga, ke grup teman-teman besti. Silahkan, salah satunya dengan cara tap link di bio, sebut nama asal kota asal negara. Jadi teman-teman yang mau bergabung di grup sahabat UIR, ikhwan, akhwat, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara, save nomor WA-nya ya, 0812 13 60 70 20. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Silakan Mas. Apa pertanyaannya? Hadirin ada pertanyaan? Dari Instagram, silakan. Masya Allah, kabut. Ibu Handayani. Assalamualaikum Ustaz, memilih masjid dekat rumah untuk memakan masjid atau masjid yang jauh? Wah, ini pertanyaannya. Lebih baik memakmurkan masjid dekat rumah atau masjid yang jauh? Jawabannya dua-duanya. Kalau bisa masjid dekat rumah dimakmurkan silakan. Yang jauh juga dimakmurkan ya silakan. Nah kayak saya kan cuma satu, apa ya saya dibelah jadi dua terus satu-satu gitu? Enggak. Gimana caranya? Ada sesuatu yang Anda hantarkan, itu cara Anda mensupport masjid yang jauh. Apa? Harta yang Anda libatkan. Maaf ya saya belum bisa datang, tapi ini harta saya, mudah-mudahan bisa ikut andil dalam memfasilitasi. Tes. Insya Allah itu sama dalam pahala. Sabda Nabi, mandala alal khairi kafaili. Siapa yang memfasilitasi kebaikan sama dalam kebaikan. Ibu nggak sholat di Muhammad Al-Fatih, tapi sejadah ini sejadahnya hadirin. Titip ya Us, ini sejadah. Hadirin sama dalam pahala, walaupun hadirin nggak datang secara langsung ke Masjid Muhammad Al-Fatih. Barakallahu fikum. Oke, semoga jadi jariah buat kita bareng-bareng. Jangan lupa Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih sudah buka inden angkatan kedua. Sudah ada yang daftar 2 orang untuk angkatan kedua. Ruang-ruang kelas ada di sebelah sana. Insya Allah akhir tahun ini akan jadi. Bahkan mungkin sebulan lagi ruang kelasnya sudah jadi. Beserta TU, beserta ruang guru. Dan ruang kelas yang sekarang sudah dihuni oleh 11 santri. Yang insya Allah angkatan tahun depan insya Allah kita siapkan lebih matang. Dan satu kelas maksimal hanya 15 siswa. Angkatan pertama 11 siswa. Gurunya dalam satu angkatan ada 2 orang. Kalau angkatan pertama ini bahkan gurunya 3 orang. Ustazah Zumroh, Ustazah Iyos, Ustadz Ilham Ali. Yang besok insya Allah tiap-tiap angkatan maksimal 15. Satu kelas ada 2 guru yang akan membersamai putra putri buah hati kita insya Allah. Teman-teman, terima kasih selalu membersamai masjid, membersamai program subuh, membersamai dakwah, memfasilitasi banyak kebaikan. Semoga Allah membalas semua dengan surga firdaus tanpa hisab. Mohon berkenan ditengok amal jariahnya Masjid Muhammad Al-Fatih. Titip Masjid Muhammad Al-Fatih kalau hari ini hari matinya kami, hari wafatnya kami. Mudah-mudahan teman-teman melanjutkan perjuangan Masjid Muhammad Al-Fatih, Sekolah Hafiz Quran Muhammad Al-Fatih, dan di sebelah sana nanti akan kita bangun asrama yang perencanaannya tahun 2024 kita buka untuk pondok pesantrennya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami. Muliakan kami karena iman Islam, karena Al-Quran. Jadikan hati-hati kami terpaut karenamu ya Allah. Hindari kami dari segala mara bahaya.
Dekatkan kami kepada kebaikan. Izinkan kami memiliki keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra-putri yang salih-salihah. Izinkan kami semua hidupnya istiqamah, wafatnya kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah tetap semangat. Terima kasih selalu membersamai. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Kalau dia mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, tap link di bio ya teman-teman. Sebut nama, asal kota, asal negara. Barakallah.